Haleluya. Ya Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini karena kebaikan Tuhan yang luar biasa kita rasakan, kita alami dalam hidup kita pribadi lepas pribadi, khususnya sepekan Tuhan telah tolong sertai kita sehingga kita boleh ada di dalam Ka'bah Tuhan, tempat ini sama-sama ibadah kepada Tuhan. Walaupun kita semua tahu bahwa dunia saat ini sedang digoncangkan dengan satu virus, virus corona, sudah bukan hanya kita di Indonesia, bukan kita hanya di daerah Sulawesi Selatan atau Walmas, tapi semua dunia dicekam dengan virus yang namanya virus corona, COVID, ya. Nah, tapi itu tidak menghalangi kita untuk kita datang kepada Tuhan. Paulus berkata, dalam kelemahan pula aku kuat. Jadi saat ini walaupun ada masalah, jangan itu menghalangi kita untuk mengalami sukacita daripada Tuhan. Tapi justru di balik apa yang kita alami, di situ kita akan bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan kita rasakan, kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kita yakin bahwa apa yang sedang terjadi saat ini itu semua seizin daripada Tuhan. Kenapa, saudara? Tuhan ingin menyatakan kuasanya kepada kita, supaya semua bangsa, semua umat ciptaannya berbalik kepada Tuhan. Karena memang hari-hari ini adalah hari-hari di mana ada banyak orang yang sudah jenuh dengan ibadah. Ada banyak orang yang sudah membelakangi Tuhan. Ya. Nah, oleh sebab itu Tuhan menginginkan hal itu terjadi. Tapi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu takut, saudara. Kita tidak perlu terlalu khawatir. Kenapa? Karena semua yang terjadi, apa yang terjadi di dalam dunia ini, itu semua sudah dan telah disampaikan oleh Tuhan. Ya. Nah, kita bersyukur sebagai umat Kristen, sudah disampaikan dalam Alkitab kita, saudara, bahwa semua itu akan terjadi. Kenapa? Supaya kita boleh memahami bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan kita adalah Tuhan yang mempunyai serba sekalian alam. Nah, makanya jangan kita terlalu khawatir, terlalu takut, apalagi khusus kita jemaat di GPI Philadelphia Toba. Kalau memang sudah waktunya Tuhan panggil kita tidak bisa bikin apa-apa, saudara. Karena memang semua itu di atas kedaulatan Tuhan. Ya. Ada pujian kita mengatakan Allah kuasa melakukan segala perkara yang besar. Dia yang telah mengatur segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena dialah yang telah menciptakan dunia ini, saudara. Dia telah menciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan, semua makhluk hidup, khususnya kita. Ya. Nah, kalau memang sudah waktunya Tuhan memanggil kita tidak bisa bikin apa-apa. Selain kita hanya Tuhan berkata, biarlah kita selalu siap sedia. Ada ayat mengatakan bahwa adakah aku mendapatkan iman pada saat aku datang dengan ya. Jadi tetaplah kita berharap bersandar kepada Tuhan. Tetaplah kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kemampuan kita, saudara, dalam menghadapi berbagai problema kehidupan yang ada. Kalau kita mengandalkan kekuatan kemampuan kita bisa saudara, kita bisa kecewa, bahkan kita bisa tinggalkan Tuhan. Tapi kalau kita libatkan Tuhan dalam segala hal, ya khususnya apa yang sedang terjadi saat ini, disitulah kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja berkarya dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, seperti yang telah disampaikan oleh Daud, ya, dalam Mazmur pasal 8, nah ini yang sudah saya share di grup, supaya ayat ini direnungkan di ibadah-ibadah yang diadakan hari ini di masing-masing rumah. Ya, kiranya semua jemaat beribadah saat ini di rumah mereka masing-masing. Ya, kita buka di dalam Mazmur 28.
Kita hanya baca di dalam ayat 6 sampai 9. Ini satu pengakuan Daud kepada Tuhan, bagaimana Tuhan menolong dia, dan bagaimana Tuhan bagaimana Daud menjadikan Tuhan sebagai perisai dalam hidupnya. Bagaimana Daud menjadikan Tuhan sebagai pelindung di dalam dirinya. Sehingga tatkala ada persoalan masalah datang kepada dia tidak kecewa, saudara. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia layani adalah Allah yang ya. Di dalam Mazmur pasal 28 ayat 6, sama-sama baca ya. Kita berdiri. Kita semua bersuara. 2, 3. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurahinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Ini saudara, jadi janji Tuhan itu selalu dinyatakan kepada kita. Telah dialami, dirasakan oleh Daud sebagai satu ucapan syukur Daud kepada Tuhan. Dia memuji, menyembah Tuhan. Karena apa? Karena Daud telah dilepaskan dari pergumulan hidup yang mengikat dia. Ya. Di mana dikatakan dalam 6, terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Terpujilah artinya bahwa Daud mengucap syukur, Daud berterima kasih kepada Tuhan. Daud memuji Tuhan karena apa? Apa yang telah disampaikan, apa yang telah didoakan kepada Tuhan, Tuhan jawab, Tuhan dengar, saudara. Nah, ini pun akan berlaku dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang hidup hari-hari ini. Ya. Khususnya apa yang terjadi, terlebih khusus virus yang ada, saudara. Yakinilah bahwa virus ini tidak akan bisa menembus diri kita. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata bahwa kuasa yang ada dalam diri kita lebih besar daripada kuasa yang ada di atas muka bumi. Sudah katakan tadi bahwa ada pujian kita mengatakan Allah kuasa melakukan segala perkara yang besar. Dia yang telah mengatur segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Nah, oleh sebab itu, apapun yang kita hadapi, apapun persoalan kehidupan kita, hendaklah kita selalu serahkan semua kepada Tuhan. Dan yakinilah saudara bahwa doa kita didengarkan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata melihat kita. Dia tidak pernah lipat tangan melihat kita, saudara. Tapi dia selalu matanya melek, matanya selalu melihat kita. Dia perhatikan kita, saudara. Amat terlebih dia selalu mau menolong, menyertai kita. Firman Tuhan berkata, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong. Ya, yakini saja, saudara. Ya. Tuhan mau kita hanya berharap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Memang akan terjadi, ya. Tapi firman Tuhan, ya, kuasanya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya itu tidak akan pernah berubah. Ini akan kita rasakan, kita alami. Apa yang dia rasakan, dialami Daud, itu pun akan terjadi dalam diri kita. Yang penting satu perkara, andalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Jangan pernah kita jauh daripada Tuhan. Dan jangan pernah kita mengandalkan kekuatan, kemampuan kita, intelektual kita, atau kepintaran kita, saudara. Ya. Nah, ini yang dirasakan Daud. Dikatakan terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Dia bersyukur, dia berterima kasih karena apa? Apa yang telah disampaikan, apa yang telah didoakan, apa yang telah diperdengarkan kepada Tuhan, Tuhan telah dengar, saudara. Ya. Dan kemudian ayat yang ke-7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Daud mengakui, saudara, bahwa tidak ada yang lain yang dapat menolong dia, yang dapat menyertai dia, hanyalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitupun terjadi dalam diri kita. Ya. Tidak ada yang bisa menyertai kita.
Maka Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan kepada kita semua. Dan kalau Tuhan berjanji, Dia tidak pernah mengingkarinya. Tidak sama dengan kita manusia. Kita mungkin berjanji entah kepada anak kita, kepada istri kita, kepada saudara kita, kepada teman kita. Ya. Kadang-kadang kita lupa. Ya. Kadang-kadang kita tidak mengingat apa yang telah kita janjikan kepada orang itu. Tapi Tuhan, Dia tidak pernah lupa. Nah, memang kadang-kadang kita rasa, ya mungkin Tuhan sudah lupa barangkali kepada saya. Tapi sebenarnya tidak, saudara. Dan tidak akan pernah terjadi itu dalam kehidupan kita daripada Tuhan. Dia selalu menepati janjinya tepat pada waktunya dan sesuai dengan apa menjadi pergumulan kita, apa menjadi kebutuhan keperluan kita. Tuhan nyatakan itu dalam hidup kita. Ya. Tapi mari kita seperti Daud. Dia mengakui, dikatakan Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kekuatanku. Ya. Tidak ada yang lain yang bisa memberikan kekuatan. Tidak ada yang lain tempat menjadi persandaran hidupnya selain kepada Tuhan. Tuhan dijadikan sebagai perisai dalam hidup, yang sanggup menolong dia, membela dia dari berbagai persoalan-persoalan. Ya. Dan dikatakan kepadanya hatiku percaya. Jadi Daud sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Inilah salah satu keberhasilan Daud dalam hidupnya, baik dalam hidupnya secara pribadi maupun di dalam rumah tangganya, terlebih di dalam kehidupannya sebagai seorang pemimpin. Ya, dia selalu mengandalkan Tuhan. Walaupun kita tahu Daud itu siapa, saudara? Dia adalah seorang tentara yang luar biasa. Ya, seorang prajurit yang luar biasa. Tapi dalam keberhasilan Daud itu, dia tidak pernah berkata, saya bisa begini karena saya kuat, saya mampu. Tidak. Justru apa yang sedang terjadi di alami Daud, itu diakui bahwa semua itu daripada Tuhan. Ya. Kepadanya hatiku percaya, hatiku percaya. Ya. Tidak ada yang lain yang dia yakini selain Tuhan. Tidak ada yang lain yang diandalkan selain Tuhan. Sehingga tidak heran Daud selalu ditolong, Daud selalu disertai Tuhan. Kiranya pun itu terjadi dalam hidup kita. Satu-satunya andalan kita hanyalah kepada Tuhan. Kita harus sadari, saudara, bahwa kita ini tidak ada apa-apa. Tidak ada yang bisa kita banggakan dalam diri kita. Ya, oleh sebab itu penting dalam perjalanan kehidupan kita, mari kita selalu berserah penuh. Biarkan Tuhan yang bekerja. Kalau kita biarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka semua pasti selesai. Ya. Apatah lagi apa yang terjadi saat ini. Ya. Kita yakin Tuhan pasti menolong. Ada istilah mengatakan badai pasti berlalu. Ya. Tidak akan selamanya ada virus, selamanya. Itu pasti akan berlalu. Tapi perlu juga kita mawas diri, ya. Perlu kita mawas diri. Jangan kita dengan kesangka sholat atau raya yang ditandai di jarum, jauh balik kelakuan atau sepi. Siapa yang salah? Kita yang salah. Begitupun hari-hari pemerintah menganjurkan kita untuk kita jangan terlalu kemana-mana dulu. Ya, marilah kita ada di dalam rumah kita. Mungkin inilah kesempatan buat kita, ya, untuk berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan istri, berkumpul dengan anak cucu kita, untuk sama-sama menghadap Tuhan. Karena mungkin ada bapak-bapak rumah tangga yang tidak pernah kumpul dengan istrinya, anaknya, ya. Atau kan mungkin ada ibu-ibu yang tidak pernah kumpul dengan suaminya, anaknya, atau ada anak-anak kita yang tidak pernah kumpul dengan orang tuanya. Nah, kesempatan saat ini, ya. Firman Tuhan berkata semua ada waktunya. Ada waktu lahir, ya, ada waktu hidup, ada waktu mati, ada waktu bekerja, ada waktu mati.
menangis, ada waktu kita mengalami tekanan, semua ada waktunya, saudara. Tapi firman Tuhan berkata bahwa semua waktu itu adalah waktu yang terbaik. Ya. Tinggal kita bagaimana menyikapi apa yang sedang terjadi. Ya. Apakah kita sikapi dengan ketakutan? Apakah kita sikapi dengan kekhawatiran? Ataukah istilahnya beler? Ta'ala tongan tu bukan pemerintah. Ta'ala tongan ya. Kadang-kala biasa ke berat ya nanti terjadi bakui oleh tongan balik. Nah, pemerintah kita tidak pernah salah. Karena firman Tuhan berkata, pemerintah kita adalah wakil Allah. Ya. Itulah sebabnya dengan menandai respon kita kepada pemerintah kita, kepada pimpinan organisasi kita, ya, kepada semua pihak yang terkait, kita tidak terlalu banyak berkumpul, kita tidak seperti biasanya, ya. Itu sebagai respon kita. Mari kita selalu patuhi aturan-aturan yang sudah ada. Itu pemerintah lakukan itu bukan untuk mencelakakan kita, saudara, tapi untuk semua kebaikan. Ya. Untuk semua kehidupan kita sebagai umat Tuhan, khususnya kita sebagai warga negara yang baik, patuhi pemerintah. Kembali kepada firman Tuhan berkata bahwa aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Daud sangat bersukacita. Kenapa? Karena dia telah dilepaskan dari belenggu yang ada. Saya yakin bahwa akan semua menjadi satu kesaksian dalam diri kita pada saat COVID-19 ini akan berlalu, atau virus corona akan berlalu. Satu kesaksian kita, saudara. Kita lihat di televisi, saudara buka Facebook, WA, yang ada hanya diberitakan tentang apa? Corona. Ya. Kita lihat ada negara yang terlalu banyak yang sudah meninggal. Kita bersyukur di Indonesia yang tidak terlalu, tapi kita selalu berdoa kepada Tuhan. Kiranya itu tidak akan terlalu terlalu fatal buat kita. Itulah sebabnya tugas kita sebagai umat Tuhan berdoa buat bangsa negara, berdoa buat orang-orang yang telah mengalami hal itu, supaya Tuhan menolong, Tuhan menyertai, berdoa buat pemimpin kita, supaya Tuhan berikan hikmat kemampuan kepada mereka untuk dapat memimpin kita, saudara. Ya, kita doakan pemerintah kita doakan bangsa negara kita, sebab firman Tuhan berkata kesejahteraan kota kita adalah kesejahteraan kita juga. Artinya bahwa kewajiban kita sebagai warga negara yang baik berdoa. Ini yang dilakukan Daud. Berdoa, saudara. Dan berdoa bukan hanya sekedar berdoa, tetapi dengan sungguh-sungguh dia datang kepada Tuhan. Ya. Dengan sungguh-sungguh dia serahkan semua kepada Tuhan, sehingga semuanya berlalu. Maka saya katakan tadi, badai pasti berlalu. Ya. Yakinlah bahwa Tuhan ada bersama-sama kita. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Ayat 9, selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Ya, sekali lagi tugas kita berdoa, seperti yang telah dilakukan Daud. Dia mendoakan masyarakatnya, dia mendoakan negaranya, dia mendoakan umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, sehingga terluput dari belenggu yang ada. Khususnya dia mendoakan dirinya supaya Tuhan menolong dia, menyertai dia, sehingga Tuhan mampukan dalam segala tugas dan tanggung jawab. Begitupun kita. Ya. Pertama kita harus doakan diri kita. Tidak salah, saudara, kita berdoa untuk diri kita sendiri. Tidak salah. Lalu setelah itu kita berdoa buat keluarga kita. Kita berdoa buat teman kita, hande tolak kita. Kita berdoa buat bangsa negara kita. Kita berdoa buat pemerintah kita. Ini tugas kita, saudara. Mari kita belajar seperti Daud. Dia tetap mengandalkan Tuhan dalam sepanjang hidup.
yakinlah saudara bahwa Tuhan tetap menolong yang baik. Ayat selanjutnya, gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selamat. Kita yakin Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan. Itulah sebabnya jadikan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik dalam hidup kita. Seorang gembala yang baik, dia tidak akan mungkin biarkan dombanya tersesat, tidak akan mungkin biarkan dombanya dimakan binatang buas. Tetapi seorang gembala yang baik, dia akan pertaruhkan nyawanya untuk seorang dombanya yang ada. Seorang gembala yang baik, dia akan memelihara dombanya dengan baik. Dia tidak akan pernah biarkan dombanya terserak, ya. Tidak akan membiarkan dombanya dimakan binatang buas. Dia akan pelihara dengan baik. Ya, Mazmur 23 mengatakan, coba kita baca ayat yang terakhir. Kita sama-sama baca. Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita sama-sama baca, kita berdiri. Berikutnya di atas Tuhan gembalaku yang baik. 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang hidup. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Ayat yang terakhir mengatakan, Tuhan adalah gembala yang baik. Jadikan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Yakinilah seorang gembala yang baik, dia tidak akan pernah menyerah, tapi dia akan selalu menolong, menyertai, memelihara setiap keberadaan. Apapun masalah hidup kita, saudara, jangan pernah kita mengandalkan kekuatan, tapi andalkan dalam segala perkara yang kita hadapi saat ini. Biarkan Tuhan yang biar berkati, sehingga disitulah kita akan bisa melihat bagaimana pertolongan, pembelaan, kehadiran Tuhan dinyatakan di dalam Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Haleluya Yesus. Engkau Allah kami adalah Allah yang ajaib dalam hidup kami, Allah yang hidup, Allah yang senantiasa mengasihi, memperhatikan hidup kami Bapa. Terpujilah nama Bapa yang baik. Terima kasih buat kesempatan yang baik Tuhan telah berikan kepada kami umat-Mu seberapa yang hadir saat ini dalam ibadah kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami dapat memuji menyembah Tuhan, kami dapat mengagungkan kebesaran Tuhan, kami dapat mendengarkan firman, bahkan kami dapat memberikan apa yang dapat kami berikan kepada-Mu Bapa yang baik lewat persembahan-persembahan kami kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan hari ini adalah hal yang berkenan kepada Tuhan, adalah hal yang Tuhan senantiasa Bapa di surga memberkati kami semua yang ada. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, hamba berdoa seluruh jemaat di tempat ini, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Tuhan tolong sertai jemaat-Mu yang ada di GPI Philadelphia Tombang di sini Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini, lindungi, jaga, peliharakan mereka semua seperti biji mata-Mu Bapa yang baik. Naungi mereka dengan naungan sayap kemurahan-Mu ya Tuhan. Terlebih perlindungan-Mu sempurna bagi mereka. Terlebih khusus apa yang sedang terjadi saat ini Tuhan. Virus-virus yang ada Tuhan Yesus, kami yakin hal itu tidak akan menimpa bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau melindungi mereka, menyertai, memelihara mereka.
Bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Bapa di surga. Terima kasih. Berkati juga dalam segala kegiatan aktivitas mereka. Apa yang mereka dapat lakukan, kerjakan, Engkau memberkati. Karuniakan kekuatan, kesehatan, hikmat kepada mereka Tuhan, sehingga mereka dapat mampu melakukan segala tugas-tugas mereka dengan baik. Apa yang mereka kerjakan semuanya boleh berhasil sesuai dengan janji firman-Mu, bahwa tangan rajin diberkati Tuhan. Itulah akan berlaku bagi jemaat di tempat ini. Apapun bentuk pekerjaan mereka yang Tuhan kehendaki untuk mereka kerjakan, memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang mereka persembahkan hari ini Tuhan, baik korban-korban tantangan mereka, tidak akan membuat kekurangan dalam diri mereka, tetapi membuat mereka semakin diberkati Tuhan. Bahkan yang sudah membawa persepuluhan mereka, dalam nama Yesus Engkau memberkati sesuai dengan janji firman-Mu, bahwa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu di atas kehidupan mereka yang tahu melakukan firman-Mu. Terlebih hari ini Tuhan, memberkati apa yang telah mereka persembahkan kepadamu, baik kehidupan mereka Engkau memberkati Bapa di surga. Berkati juga buat bangsa negara kami ya Tuhan, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati bangsa kami, proteksi bangsa kami dengan kuasa darah-Mu. Masyarakat yang ada di dalamnya Engkau memberkati, bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Apa yang terjadi saat ini kami yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam melihat bangsa negara kami, tetapi Tuhan akan menolong menyertai bangsa kami, akan melepaskan bangsa kami dari virus corona yang sedang terjadi saat ini Tuhan, sehingga tidak akan terjadi lagi kematian di mana-mana Tuhan, tapi ada kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah mengalami virus ini Tuhan. Kami yakin kesembuhan daripada Tuhan menjadi nyata dalam hidup mereka Tuhan. Nama-Mu dipuji, dipermuliakan, dibesarkan, yang baik. Kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama-Mu Bapa. Berkati pemerintah kami Bapa di surga, mulai dari presiden kami, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, desa, RT/RW sekalipun, dalam nama Yesus Engkau berkati mereka semua, para anggota legislatif dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, begitupun dengan seluruh aparat keamanan yang ada, TNI dan Polri. Tuhan Kau memberkati semua yang terlibat terkait di dalam kepemerintahan bangsa negara kami. Engkau berkati dalam nama Yesus. Tetap ada Tuhan Yesus kebersamaan dalam kehidupan mereka, dan terlebih taruh dalam hati mereka roh takut dan dengar-dengaran kepada-Mu Tuhan, sehingga apa yang sedang mereka rencanakan, programkan, semuanya boleh berjalan dengan baik untuk hormat, kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Terlebih khusus daerah kami ya Tuhan, di mana kami berada saat ini, Engkau sertai memberkati, bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati juga seluruh keluarga-keluarga kami dimanapun mereka berada. Engkau lindungi sertai bungkus mereka semua dengan kuasa darah Tuhan. Orang tua kami, saudara kami, anak cucu kami, bahkan semua rumpun keluarga kami, pertolongan-Mu, perlindungan, penyertaan-Mu juga berlaku dalam hidup mereka, sehingga kami sama-sama merasakan menikmati berkat-berkat Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu yang mengambil bahagian hari ini lewat ibadah persekutuan kami, baik dalam tempat ini, dalam rumah ibadah di tempat ini, maupun mereka yang ibadah di rumah mereka masing-masing. Engkau berkati mereka semua. Kembalikan kami pada hari-hari yang akan datang untuk kami kembali bersama-sama bersekutu dalam ibadah kami kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan Yesus, badai pasti berlalu. Itulah keyakinan kami kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Sebentar jemaat akan tinggalkan tempat ini, besertai bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, yang jalan kaki naik kendaraan sama-sama Tuhan. Tibakan di rumah mereka masing-masing dengan selamat. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Sehati kami berdoa khusus buat Bapak James saat ini, dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit Tuhan, baik panas, pilek, batuk, bahkan juga Tuhan Yesus malaria yang saat ini dialami Bapak. Tapi kami yakin bahwa di dalam nama Yesus kesembuhan daripada Tuhan telah menjadi bahagian kepada Bapak James saat ini, supaya dapat kembali kuat, sehat, nama-Mu dipuji, dipermuliakan, dibesarkan ya Tuhan. Ini doa kami, syukur kami, dan segera kami akan tamatkan ibadah kami saat ini mengucap syukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dikasihku jemaat yang ada, pulang dan terimalah berkat kepada Tuhan. Haleluya Yesus.
rahmat, anugerah, dan sejahtera daripada Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang bersekutu dengan Roh Kudus, dan menyertai memberkati kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua percaya mengatakan amin.